Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bunsar MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Imam besar Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah dalam salah satu pembahasannya menjelaskan tentang dua macam ilmu yang sangat penting sekali, yang disebut dengan ilmu tariqil akhirah, yakni ilmu penunjuk jalan menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu kebahagiaan akhirat. Ilmu tariqil akhirah ini ada dua, yaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Dalam tayangan video kali ini, insya Allah akan dibahas tentang ilmu tariqil akhirah bagian pertama, yaitu ilmu mukasyafah. Sementara tentang ilmu tariqil akhirah bagian kedua, yaitu ilmu muamalah, insya Allah akan dibahas dalam tayangan video selanjutnya. Pemirsa Bunsar MS rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa ilmu mukasyafah adalah ilmu batin yang merupakan puncak bagi segala ilmu. Sebagian ahli ma'rifat mengatakan, barang siapa tidak memiliki bagian dari ilmu ini, maka aku khawatirkan ia mengalami su'ul khatimah, yakni penutupan umur yang buruk. Sedangkan bagian minimal dari ilmu ini ialah sekedar membenarkannya serta menyerahkan kepada ahlinya. Mereka juga berkata, barang siapa yang masih menyandang dua perilaku berikut, maka tidak akan dibukakan baginya sedikit pun dari ilmu ini, yaitu berbuat bid'ah dan bersifat sombong. Sebagian lagi berkata, barang siapa yang mencintai duniawi atau selalu menuruti hawa nafsunya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan kenyataan ilmu ini, meskipun terkadang ia masih bisa mendapatkan kenyataan seluruh ilmu yang lainnya. Ilmu mukasyafah adalah ilmu para siddiqin, yakni para hamba Allah yang mencapai makom keimanan yang sesungguhnya, dan para muqarrabin, yakni para hamba yang sangat dekat kepada Allah. Ilmu mukasyafah ialah cahaya atau nur yang bersinar di dalam hati setelah melalui proses penyucian dan pembebasan dari sifat-sifat yang tercela atau madmumah. Dari cahaya itulah akan tersingkap perkara-perkara yang banyak, yang sebelumnya ia atau pemilik cahaya itu hanya sebatas pernah mendengar nama-namanya saja, lalu ia mengasumsikan makna-maknanya secara global dan tidak begitu jelas. Maka ketika itulah perkara-perkara tersebut menjadi sangat terang sekali, sehingga tercapailah ma'rifat, yakni pengenalan yang hakiki tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya yang kekal dan sangat sempurna, perbuatan-perbuatannya, hikmahnya dalam menciptakan dunia dan akhirat, rahasia pengaturannya terhadap alam akhirat setelah alam dunia ini, juga makrifat tentang makna nubuwah dan nabi, makna wahyu, makna syaitan, makna lafaz malaikah dan syaitan, tentang bagaimana para setan selalu memusuhi manusia, bagaimana kehadiran malaikat kepada para nabi, dan cara sampainya wahyu kepada para nabi. Begitu pula makrifat tentang kerajaan langit dan bumi, tentang hati, tentang bagaimana terjadinya konfrontasi antara pasukan malaikat dan pasukan setan di dalam hati manusia, tentang perbedaan antara lumah, yakni pengaruh malaikat, dan lumah setan, tentang alam akhirat, surga, neraka, adab kubur, sirat, mizan, hisab, dan tentang pengertian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai orang yang melakukan hisab, yakni perhitungan terhadap dirimu. Quran Surat Al-Isra ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
Dan sungguh, akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kalau mereka mau mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Maksud ilmu mukasyafah ialah tidak adanya penghalang dalam hati manusia, sehingga kenyataan hakikat perkara-perkara di atas akan menjadi terang benderang, seperti terlihat oleh mata kepala tanpa keraguan sama sekali. Hal ini sangat mungkin terjadi pada inti diri manusia, seandainya cermin hatinya tidak tertutupi oleh gumpalan karat dan noda akibat kotoran-kotoran duniawi. Sedangkan maksud dari ilmu thariqil akhirah ialah ilmu tentang tata cara menjernihkan cermin hati tersebut dari noda-noda yang menjadi penghalang atau hijab terhadap makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Sementara cara menjernihkan dan menyucikan cermin hati hanyalah dengan menjauhi kesenangan hawa nafsu, serta ittiba', yakni mengikuti sepenuhnya tuntunan para nabi dalam segala perilaku mereka. Maka, hanya tergantung dengan kadar kejernihan hati, serta konsentrasinya ke arah yang hak, yakni hakikat kebenaran. Hakikat ilmu ini akan bersinar, dan tidak ada jalan untuk mencapai kejernihan hati kecuali dengan riyadhah, yakni olah batin, serta dengan mempelajari ilmunya. Ini semua merupakan ilmu-ilmu yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab. Sedangkan orang yang mendapat anugerah ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membicarakannya kecuali hanya dengan ahlinya, yaitu orang yang memiliki keterkaitan dengan ilmu tersebut yang berhak diajak membicarakannya melalui mudzakarah atau telaah dan dengan cara rahasia. Inilah yang disebut dengan al-ilmu al-khafi, yakni ilmu yang tersembunyi, yang pernah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya di antara ilmu itu ada yang berkarakter seperti permata yang tersimpan, yang tidak dapat diketahui kecuali oleh golongan ahli ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka mengucapkan ilmu itu, maka tidak akan mengingkarinya kecuali golongan yang tertipu tentang kebenaran makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian meremehkan orang alim yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari ilmu tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meremehkan orang itu ketika menganugerahkan ilmu tersebut kepadanya. Hadis riwayat Abu Abdurrahman As-Salami. Ilmu mukasyafah juga dikenal dengan istilah ilmu hakikat, sebagaimana telah diulas dalam pembahasan video sebelumnya. Sehingga ilmu mukasyafah ini, sebagaimana penjelasan Imam Ash-Shawi rahimahullah, merupakan ilmu yang tidak diperoleh dari seorang guru, namun hanya bisa dipahami langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, yakni pemahaman dalam hatimu yang kamu peroleh langsung dari Tuhanmu tanpa perantara seorang guru. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan Allah akan mengajarimu, yakni tanpa perantara seorang guru. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.